Sejak teleskop James Webb mulai bekerja, tentu sudah banyak pengamatan penting yang telah dihasilkan. Beberapa misteri yang sebelumnya sulit untuk diungkap, beberapa lainnya bahkan sudah ada yang dipecahkan oleh teleskop James Webb. Nah, baru-baru ini, teleskop tersebut juga berhasil dalam mengintip ke dalam gugus bintang terkenal di dalam awan Magellan kecil yang telah mengungkapkan banyak informasi baru dari berbagai formasi bintang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wilayah ini disebut sebagai NGC 346 yang merupakan salah satu kawasan pembentuk bintang paling dinamis di galaksi terdekat dengan kita. Pada update kali ini, berkat pengamatan dari teleskop James Webb, apa yang sebelumnya menjadi misteri di wilayah ini sekarang sudah terpecahkan. Dan bagaimanakah update selengkapnya? Seperti biasanya, daripada Anda semua penasaran, mari kita bahas bersama-sama. Jadi seperti yang saya singgung pada awal tadi, kalau awan Magellan kecil yang merupakan sebuah galaksi kerdil di dekat Bima Sakti adalah tempat NGC 346 ini berada. Dibandingkan dengan Bima Sakti, awan Magellan kecil ini memiliki jumlah logam yang lebih rendah yang merupakan zat yang lebih berat daripada hidrogen atau helium. Dalam pengamatan sebelumnya, para astronom memperkirakan bahwa akan ada sedikit debu dan sulit untuk diidentifikasi karena sebagian besar butiran debu di luar angkasa terbuat dari logam. Tapi data terbaru dari James Webb ini justru menunjukkan sebaliknya. Para astronom justru berhasil menemukan wilayah pembentuk bintang yang indah dan menemukan sebuah informasi baru kalau awan Magellan kecil ini memiliki kandungan logam yang mirip dengan galaksi yang terbentuk miliaran tahun lalu pada puncak produksi bintang. Jadi, dengan mempelajari wilayah tersebut, para astronom tentu saja dapat seperti langsung mempelajari tipe galaksi yang terbentuk 2 hingga 3 miliar tahun setelah Big Bang. Nah, seperti biasa, untuk dapat lebih mudah dalam memahami update foto terbaru dari James Webb, saya akan mengajak Anda semua untuk langsung menjelajahi dan memahami beberapa bagian penting pada foto ini. Sekarang, kita akan menjelajahi area dari NGC 346, salah satu kawasan pembentuk bintang paling dinamis di galaksi terdekat dengan kita. NGC 346 ini terletak di dalam nebula yang berjarak sekitar 210.000 tahun cahaya, lebih tepatnya berada di dalam awan Magellan kecil atau sebuah galaksi kerdil yang dekat dengan Bima Sakti kita. Dalam foto ini, teleskop Super James Webb mengungkap keberadaan jaringan struktur gas dan debu yang jauh lebih rumit daripada yang sebelumnya ditemukan pada area tersebut. Di dalam kumpulan gas ini, terdapat hidrogen molekuler dingin yang menyediakan lingkungan yang sempurna bagi pembentukan bintang muda. Kemudian, bintang-bintang muda yang terbentuk ini menghasilkan energi yang memanaskan gas, memberi energi, membelah molekul hidrogen, serta secara efektif mengukir tonjolan kasar ke dalam gas. Kemudian, area lain pada bagian kanan atas tampak menunjukkan sebuah formasi yang mirip seperti kepala naga yang menyemburkan bola-bola gas. Apa yang terlihat seperti mata ini dan bola-bola gasnya merupakan area pembentukan bintang yang aktif dan akan terus mengubah lingkungan di sekitarnya. Kemudian gumpalan yang terlihat di gambar bagian kanan atas ini adalah bukti dari perubahan lingkungan tersebut. Angin dari bintang terdekat menerbangkan material yang mengelilingi bintang yang masih terbentuk dan meninggalkan struktur kecil ini. Kemudian, pada bagian ini, kita bisa melihat pita keriting dari gas bercahaya yang menguraikan gas molekuler dingin di wilayah tersebut. Selain itu, pada foto ini juga banyak terlihat struktur pilar yang menunjukkan betapa luasnya erosi bintang di wilayah tersebut. Kemudian, selama jutaan tahun nanti, campuran hidrogen padat dan berenergi akan memberi jalan bagi ribuan bintang dan juga jauh lebih banyak struktur seperti ini. Dengan adanya hasil pengamatan ini, saat ini para astronom dapat menentukan apakah proses pembentukan bintang di awan Magellan kecil berbeda dengan yang ada pada Bima Sakti kita dengan melihat protobintang yang masih terbentuk. Nantinya,
Protobintang dengan massa lebih besar dari sekitar 5 hingga 8 kali matahari adalah subjek utama pengamatan inframerah awal pada wilayah NGC 346 ini. Dan terakhir, untuk saat ini, tim dari James Webb masih memproses data spektroskopi dari sensor NIRSPEC milik James Webb. Semoga saja ya, bisa menghasilkan gambar yang lebih indah lagi. Sebuah analisis baru dari galaksi jauh yang berhasil dicitrakan oleh teleskop James Webb menunjukkan bahwa mereka memiliki karakteristik yang sama dengan kelas galaksi langka yang disebut sebagai Green Pea Galaxy atau galaksi kacang hijau. Nama yang unik. Menariknya, saat dilakukan penelitian, para astronom menjelaskan kalau salah satu dari galaksi yang ditemukan ini terbentuk ketika alam semesta baru berusia 5% dari usianya saat ini, dan mungkin saja penemuan ini merupakan salah satu galaksi paling primitif secara kimiawi yang pernah dilihat oleh para astronom. Selain itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh para astronom dari jejak kimia yang terperinci dari galaksi awal ini, para astronom melihat bahwa mereka termasuk menjadi apa yang mungkin merupakan galaksi paling primitif yang diidentifikasi sejauh ini. Jadi saat melihat galaksi ini, seolah-olah pada saat yang sama, kita dapat menghubungkan galaksi-galaksi ini dari awal alam semesta ke galaksi serupa di dekatnya yang dapat dipelajari dengan lebih detail. Jadi galaksi kacang hijau ini pertama kali ditemukan dalam pengamatan proyek astronomi online Galaxy Zoo pada tahun 2007. Nah, dinamakan demikian karena memang galaksi yang diamati mirip seperti kacang hijau yang menonjol sebagai titik-titik kecil, bulat, dan berwarna hijau yang jelas. Menurut penelitian, galaksi itu bisa tampak hijau karena sebagian besar cahaya dari galaksi langka ini berasal dari awan gas bercahaya terang yang memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu, bukan spektrum cahaya yang luas, dan warnanya terus-menerus dipancarkan oleh bintang di galaksi lain. Galaksi kacang hijau ini terbilang langka, terhitung hanya 0,1% dari galaksi terdekat kita. Selain itu, tipe galaksi ini juga memiliki diameter yang terbilang kecil. Biasanya, tipe galaksi ini hanya memiliki diameter sekitar 5.000 tahun cahaya saja atau hanya 5% dari lebar galaksi kita. Tapi meskipun tipe galaksi ini kecil, namun aktivitas pembentukan bintang di sana luar biasa intens untuk ukurannya, sehingga dapat menghasilkan sinar ultraviolet yang sangat terang. Nah, pada bulan Juli tahun 2022, tim dari teleskop James Webb mengungkapkan citra inframerah terdalam dan tertajam dari alam semesta yang pernah diambil. Kemudian dari citra itulah, teleskop James Webb menangkap galaksi di dalam dan di belakang gugus galaksi yang dikenal sebagai SMACS 0723. Pada foto ini mengungkap adanya 3 objek inframerah yang menyerupai galaksi kacang hijau. Kemudian dengan menggunakan instrumen NIRSPEC miliknya, teleskop James Webb juga memperoleh spektrum galaksi yang mengungkap tanda-tanda emisi oksigen, hidrogen, dan neon yang semakin memperkuat kemiripannya dengan galaksi kacang hijau. Melalui data spektrografi itu, memungkinkan tim untuk mengukur jumlah oksigen di galaksi jauh dan awal untuk pertama kalinya, dan mengungkapkan bahwa dua galaksi itu memiliki sekitar 20% oksigen yang terkandung dalam Bima Sakti. Penemuan ini tentu menarik, karena dengan adanya pengamatan semacam ini, bagaikan melihat objek semesta yang ada hingga 13 miliar tahun yang lalu, ketika alam semesta pada waktu itu masih berusia sekitar 5% dari usianya saat ini. Keberadaan teleskop luar angkasa James Webb mengubah pemahaman kita tentang alam semesta ini. Dengan adanya pengamatan menggunakan teleskop James Webb, para astronom jadi mengetahui kalau galaksi pada masa-masa awal alam semesta jauh lebih bervariasi dan matang daripada diperkirakan sebelumnya. Pengetahuan itu didapat melalui survei yang dilakukan oleh Cosmic Evolution Early Release Science menggunakan teleskop James Webb untuk melihat ke masa lalu dan mempelajari beberapa galaksi yang terbentuk sekitar 11 hingga 13 miliar tahun yang lalu.
Hasilnya, gambar galaksi redshifting redup yang ditampilkan oleh teleskop James Webb jauh lebih tajam daripada foto serupa yang ditangkap oleh teleskop luar angkasa Hubble. Dengan begitu, tampilan baru ini telah mengungkapkan keberadaan fitur-fitur purba seperti cakram dan komponen spheroidal di alam semesta ini. Itu berarti bahkan pada pergeseran merah yang tinggi, galaksi tua yang ada di alam semesta ternyata sudah cukup berkembang dan memiliki berbagai struktur dan jauh lebih mirip dengan galaksi saat ini daripada yang diperkirakan sebelumnya. Nah, tentu, hasil pengamatan baru dari teleskop James Webb ini memberitahu kita bahwa sejatinya manusia masih belum tahu kapan struktur galaksi paling awal itu terbentuk. Jadi, untuk kedepannya, para astronom harus memeriksa lebih banyak galaksi pada pergeseran merah yang lebih tinggi untuk benar-benar dapat mengukur kapan fitur seperti galaksi cakram mulai terbentuk di masa-masa alam semesta yang jauh lebih tua lagi. Jadi pada intinya, saat ini para astronom sudah lebih banyak mengetahui mengenai perkembangan galaksi purba di alam semesta. Dan seluruh pembahasan yang saya sampaikan ini adalah hasil penelitian menggunakan kumpulan data James Webb dari mulai awal bulan Juni tahun lalu dan telah dipublikasikan di Astrophysical Journal. Kemudian, sejak saat penelitian tadi dipublikasikan, survei Cosmic Evolution Early Release Science telah menambahkan 60 jam pengamatan dengan teleskop James Webb, yang berarti mungkin akan ada ribuan galaksi pergeseran merah tinggi lainnya yang ditemukan untuk mengeksplorasi lebih jauh dan memajukan pemahaman kita tentang bagaimana alam semesta awal dapat berevolusi. Dengan begitu, pada akhirnya nanti manusia akan lebih banyak mengetahui tentang bagaimana alam semesta ini terbentuk. Teleskop luar angkasa James Webb milik NASA baru saja memberikan kita semua pemandangan indah dari proses kematian sebuah bintang raksasa. Jadi pada hari Selasa 14 Maret kemarin, NASA merilis gambar bernama JWST-WR124 atau bintang Wolf-Rayet langka yang terletak sekitar 15.000 tahun cahaya dari bumi, terletak di konstelasi Sagittarius. Semua bintang di alam semesta masing-masing memang memiliki siklus kehidupannya sendiri. Tapi untuk sebuah bintang raksasa atau supermasif, mereka memiliki dua jenis bintang di alam semesta. Selain beberapa bintang raksasa yang sudah kita kenal seperti UY Scuti atau Stephenson 218, tipe bintang masif di alam semesta juga ada yang dikenal sebagai Wolf-Rayet. Bintang Wolf-Rayet ini unik dan keberadaannya cukup langka di alam semesta. Tipe bintang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bintang raksasa. Tapi menjelang akhir siklus hidupnya, bintang ini terlebih dahulu menyemburkan serta melepaskan lapisan luar gasnya dengan kecepatan tinggi sebelum berakhir menjadi ledakan supernova. Seperti yang kita bilang tadi, kalau tipe bintang ini populasinya cukup langka dan hanya beberapa dari mereka yang melewati fase Wolf-Rayet singkat sebelum menjadi supernova. Nah, itulah yang membuat pengamatan rinci menggunakan teleskop James Webb tentang fase langka ini berharga bagi para astronom. Jadi inilah tampilan terbaru dari teleskop James Webb yang menghasilkan pemandangan dari bintang Wolf-Rayet yang sedang dalam proses melepaskan lapisan luarnya dan menghasilkan lingkaran cahaya gas dan debu yang sangat indah. Menurut para astronom, bintang WR124 ini sekitar 30 kali lebih masif dari matahari kita dan telah mengeluarkan gas dan debu senilai lebih dari 10 kali massa matahari ke luar angkasa hingga saat ini.
Semua materi yang terlontar tentu sangat berharga untuk dipelajari oleh para astronom, sebab materi tersebut termasuk debu merupakan bagian integral dari cara kerja alam semesta. Semua materi itu adalah yang sebelumnya membentuk sebuah bintang dan kemudian membentuk planet seperti bumi. Selain itu, masih banyak peran penting yang dimainkan oleh materi debu alam semesta daripada yang dapat dijelaskan oleh para astronom saat ini. Dengan adanya hal ini, teleskop James Webb membuka kemungkinan baru untuk mempelajari detail dalam debu kosmik yang paling baik diamati dalam panjang gelombang cahaya inframerah. Kamera near infrared milik James Webb menyeimbangkan kecerahan inti bintang WR124 dan detail rumit di gas sekitar yang redup. Kemudian mid infrared instrumen milik James Webb juga berhasil mengungkapkan struktur gumpalan nebula gas dan debu dari material terlontar yang sekarang mengelilingi bintang. Sebelumnya, para astronom spesialis penelitian debu kosmik tidak memiliki informasi yang cukup detail untuk mengeksplorasi pertanyaan tentang produksi debu di lingkungan bintang Wolf-Rayet. Berbagai pertanyaan muncul mengenai debu kosmik, semisal mengenai apakah butiran debu cukup besar dan berlimpah untuk bertahan dari supernova dan menjadi kontribusi signifikan terhadap keseluruhan materi. Tapi, berkat adanya teleskop James Webb, sekarang pertanyaan itu dapat diselidiki dengan data yang nyata. Bintang seperti WR124 ini juga berfungsi sebagai arahan untuk membantu para astronom memahami periode penting dalam sejarah awal alam semesta. Dan foto terperinci James Webb tentang WR124 ini mempertahankan selamanya waktu transformasi yang singkat dan bergejolak dari bintang tersebut. Selain itu, foto ini juga menjanjikan penemuan di masa depan yang akan mengungkap misteri debu kosmik yang telah lama terselubung. Jadi kurang lebih itulah beberapa informasi penting pada update James Webb kali ini. Selain memang menyuguhkan pemandangan yang indah, namun foto ini berhasil mengungkapkan informasi terperinci dari proses sebuah bintang yang sekarat dan kemudian akan meledak menjadi supernova. Teleskop luar angkasa James Webb berhasil memotret foto planet Uranus yang sangat menakjubkan dan memperlihatkan dengan sangat detail mengenai sistem cincinnya, bulan-bulannya, dan atmosfernya yang dinamis. Nah, pengamatan baru yang dilakukan pada tanggal 6 Februari ini tentu menyusul keberhasilan memotret foto yang sama menakjubkannya yang dipotret oleh James Webb mengenai planet Neptunus. Pada foto planet Uranus yang baru ini, memperlihatkan 11 dari 13 cincin yang ada di sana, dan sebagian di antaranya sangat terang sehingga tampak menyatu. Namun, yang paling mencengangkan pada foto kali ini adalah karena para astronom menemukan fakta bahwa instrumen near infrared kamera milik teleskop James Webb cukup sensitif sehingga berhasil memotret dua cincin berdebu Uranus yang sangat-sangat dalam. Sebelumnya, cincin Uranus yang redup ini hanya dapat dilihat sekilas oleh dua wahana antariksa, yaitu oleh wahana Voyager 2 yang terbang melintasi Uranus pada tahun 1986 dan baru-baru ini oleh Observatorium Keck. Ketika Voyager 2 memotret Uranus saat melintasinya di tahun 1986, wahana tersebut melihat planet ini tidak lebih dari sebuah kelereng biru yang tidak memiliki ciri khas. Namun, pada foto teleskop James Webb yang baru ini tentu sangat kontras dan menggambarkan dunia yang dinamis serta terus berubah. Kemudian, foto ini dibuat dengan menggabungkan data dari dua filter yang bisa dilihat sebagai warna biru dan sorotan oranye. Foto dengan warna yang representatif ini memperlihatkan cairan es yang pekat yang terdiri dari air, metana, dan amonia di atas inti kecil berbatu yang menyusun Uranus yang tampak seperti bola salju berwarna biru muda. Nah, dalam sistem tata surya ini, planet Uranus memiliki orbit yang unik karena berputar pada sisinya yang miring pada sudut sekitar 90 derajat terhadap jalurnya mengelilingi matahari. Kemiringan inilah
yang menyebabkan planet Uranus mengalami musim yang ekstrim dengan setiap kutubnya terpapar sinar matahari secara konstan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terjerumus ke dalam kegelapan untuk waktu yang sama lamanya. Untuk saat ini di kutub utara Uranus sedang dalam musim semi, karena hal ini bisa dilihat pada gambar dengan sisi kanan raksasa es itu yang tampak cerah di lapisan es di kutub utara yang menghadap ke matahari. Selain itu, ini juga pertama kalinya para ilmuwan dapat melihat aspek kutub Uranus yang seperti itu. Kemudian, di bagian tepi kutub Uranus, terdapat awan terang dengan beberapa fitur yang lebih redup dan hampir terlihat. Hal ini termasuk awan kedua yang sangat terang di bagian tungkai kiri Uranus. Awan seperti ini merupakan ciri khas dari planet Uranus dan dapat dilihat pada panjang gelombang inframerah karena terkait dengan aktivitas badai pada planet tersebut. Kutub utara Uranus akan mengalami musim panas mulai pada tahun 2028 nanti, dan kutub selatan Uranus saat ini berada di sisi gelap planet dan tidak terlihat dalam foto karena membelakangi matahari menuju kegelapan pekat ruang angkasa. Selain detail planet serta cincinnya, teleskop James Webb juga berhasil memotret 6 dari 27 bulan Uranus. Beberapa bulan tersebut adalah merupakan bulan yang paling terang dan bulan lainnya terlalu redup untuk dapat dilihat saat ini. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada foto ini, kalian bisa melihat beberapa bulannya, seperti Eryl, Puck, Miranda, Ambriel, Titania, dan juga Oberon. Untuk kedepannya, teleskop luar angkasa James Webb tentu akan terus mengamati Uranus, karena penyelidikan lebih lanjut nantinya diharapkan bisa melihat sekilas dua cincin debu luar yang lebih redup yang ditemukan oleh teleskop antariksa Hubble pada tahun 2007 silam. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai update terbaru dari teleskop James Webb yang berhasil memotret indahnya cincin Uranus dengan sangat-sangat detail. Dengan adanya foto ini, tentu menambah menarik sistem tata surya kita. Karena, selain Saturnus yang megah dengan cincinnya, ternyata Uranus juga tidak kalah cantik dengan warna birunya yang eksotis, ditambah dengan cincinnya yang begitu menakjubkan. Biasanya kan kita menyampaikan update mengenai pengamatan mandiri dari teleskop James Webb. Tapi kali ini, kita akan sampaikan update mengenai hasil kolaborasi antara beberapa teleskop luar angkasa seperti teleskop James Webb, teleskop Hubble, dan teleskop sinar X Chandra. Jadi, baru-baru ini pihak NASA telah merilis 4 gambar komposit menggunakan data dari berbagai teleskop untuk menggambarkan alam semesta kita dalam panjang gelombang cahaya yang berbeda yang dikumpulkan oleh berbagai teleskop terbaik di dunia. Jadi, foto yang akan kalian saksikan pada video kali ini akan menunjukkan 2 galaksi, gugus bintang, dan nebula yang ditampilkan dalam warna yang menakjubkan dan mewakili sinar X dan radiasi inframerah serta cahaya optik. Oke, mari kita mulai dari foto yang pertama. Foto pertama adalah mengenai galaksi NGC 1672 dan M74. Foto galaksi yang pertama ini adalah NGC 1672 yang dikategorikan sebagai galaksi spiral berpalang karena lengan bintangnya yang lurus dan berpalang di dekat pusatnya. Untuk jaraknya, galaksi NGC 1672 adalah sebuah galaksi yang berjarak sekitar 60 juta tahun cahaya dari bumi dan terletak di konstelasi Dorado. Jadi, pada gambar komposit baru ini menunjukkan beberapa area, terutama di lengan luarnya yang memancarkan radiasi sinar X yang intens dan ditunjukkan dengan warna ungu. Menurut NASA, area ini mewakili objek super padat seperti bintang neutron dan lubang hitam yang menarik material ke dalam galaksi.
Kemudian foto galaksi kedua adalah M74 yang merupakan galaksi spiral seperti rumah galaksi kita sendiri atau Bima Sakti. Galaksi ini terletak sekitar 32 juta tahun cahaya dari kita dan terletak di konstelasi Pisces. Selain disebut dengan M74, galaksi ini juga disebut sebagai galaksi hantu karena terlihat sangat redup, serta memiliki struktur rumit yang diungkapkan oleh teleskop James Webb. Namun, berkat gabungan data dari teleskop sinar X Chandra dapat mencatat berbagai sumber radiasi sinar X, termasuk bintang-bintang muda yang menghiasi keseluruhan galaksi ini. Lanjut ke foto ketiga adalah menunjukkan nebula M16. Jadi, pada foto ketiga ini adalah menunjukkan pemandangan baru dari M16 atau juga disebut sebagai The Eagle Nebula yang berjarak sekitar 6.500 tahun cahaya dari kita. Gambar ini menunjukkan bagian dari The Pillar of Creation yang terkenal, awan dramatis dari debu dan gas yang mengandung bintang-bintang muda, dan yang paling intens disorot dalam warna pink dan ungu cemerlang untuk menunjukkan sinar X kuat yang terpancar dari sana. Selain itu, dalam gambar ini juga menyoroti temuan bahwa sebagian besar bintang muda yang memancarkan sinar X ini sebenarnya berada di luar pilar, dengan hanya beberapa bintang muda yang memancarkan radiasi kuat tersebut dari dalam awan nebula. Terakhir, atau gambar keempat adalah NGC 346. Mungkin, kolaborasi gambar dengan kontribusi paling menonjol dari teleskop sinar X Chandra pada update kali ini adalah mengenai NGC 346 yang merupakan sebuah gugus bintang di awan Magellan kecil atau sebuah galaksi yang berjarak sekitar 200.000 tahun cahaya dari bumi. Apa yang kalian lihat sebagai sebuah bercak ungu cerah di sisi kiri gambar menyoroti sisa-sisa ledakan supernova atau proses kematian bintang besar yang spektakuler. Selain itu, kalian pasti juga menyaksikan penampilan gugus NGC 346 yang berbintik-bintik dengan bercak ungu dan putih sinar X yang dipancarkan dari bintang-bintang masif yang muda. Semua gambar yang luar biasa tadi tentu memiliki keunikannya masing-masing. Dan untuk seluruh gambar tadi adalah hasil kolaborasi antara teleskop James Webb, teleskop Hubble, teleskop sinar X Chandra, teleskop dengan teknologi baru dari European Southern Observatory, teleskop XMM Newton dari Badan Antariksa Eropa, dan teleskop luar angkasa Spitzer. Jadi, kolaborasi antar teleskop tadi memang dapat memberikan manfaat tambahan dalam pengamatan astronomi. Semisalnya, pengamatan dari beberapa teleskop dapat memberikan data yang lebih lengkap dan mendalam tentang objek tertentu. Dalam beberapa kasus, beberapa teleskop dapat bekerja secara sinergis untuk mengumpulkan data dengan cara yang saling melengkapi, seperti melihat objek yang sama pada panjang gelombang yang berbeda. Selain itu, kolaborasi juga dapat meningkatkan kemampuan pengamatan dan pencitraan dengan memanfaatkan kekuatan kombinasi sinyal dari beberapa teleskop, resolusi, dan sensitivitas gambar dapat ditingkatkan secara signifikan. Terakhir, setelah melihat beberapa foto indah tadi, tentu akan memberikan kita perspektif baru tentang alam semesta yang tidak terbatas. Hasil dari kolaborasi teleskop tadi mengungkapkan keindahan yang terlukiskan dari bintang-bintang yang bersinar terang, nebula yang mempesona, dan galaksi yang menghamparkan keajaiban warna di ruang hampa yang berada di atas kepala kita.
Setelah sebelumnya kita menyampaikan update pertama dari pengamatan detail planet Saturnus di channel Spacetime Indonesia, kali ini kita akan ganti membahas foto final dari update sebelumnya yang hanya menampilkan foto raw atau mentahannya. Jadi, pada hari Jumat kemarin, NASA secara resmi merilis foto pertama Saturnus dari teleskop luar angkasa James Webb yang menampilkan detail planet beserta cincinnya yang luar biasa indah. Nah, seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, kalau sebenarnya foto tersebut sudah diambil sejak tanggal 25 Juni oleh James Webb dan hanya menampilkan beberapa foto hitam putih saja. Selengkapnya, kalian bisa simak langsung di channel Spacetime Indonesia. Menurut para ilmuwan yang tergabung dalam misi teleskop James Webb, mereka menjelaskan jika sebenarnya Saturnus tampak sangat gelap pada panjang gelombang inframerah yang diamati oleh teleskop karena gas metana menyerap hampir semua sinar matahari yang jatuh ke atmosfernya. Namun, untuk bagian cincinnya tetap relatif terang dan malah mengarah ke penampakan Saturnus yang tidak biasa dalam foto James Webb ini. Menariknya, dalam pengamatan ini, para ilmuwan mengumpulkan cahaya dari Saturnus kurang lebih selama 20 jam dan beberapa foto lainnya sudah dirilis pada hari yang sama pada situs web tidak resmi bernama James Webb Feed. Nah, kalau kalian lihat secara seksama, sementara cincin Saturnus yang terlihat sangat jelas pada foto baru ini, di dalam foto tersebut sebenarnya juga menyoroti beberapa satelit alami milik Saturnus seperti Enceladus, Dione, dan Tethys. Dari banyaknya satelit alami yang dimiliki oleh Saturnus, Enceladus merupakan satelit yang sangat menarik perhatian para ahli astrobiologi. Karena satelit tersebut diperkirakan memiliki lautan air cair di bawah cangkang esnya yang tebal. Selain itu, Enceladus juga meledakkan sebagian air di bagian bawah permukaannya ke luar angkasa melalui geyser di dekat kutub selatannya. Dan fitur dramatis itu telah ditemukan oleh wahana Cassini milik NASA pada tahun 2005 dan baru-baru ini diamati kembali oleh teleskop Super James Webb. Kemudian, dalam foto ini, atmosfer Saturnus juga memperlihatkan detail yang mengejutkan dan tidak terduga. Meskipun sebelumnya pesawat ruang angkasa Cassini dapat mengamati atmosfer dengan lebih jelas, namun ini adalah pertama kalinya atmosfer planet terlihat dengan sangat jelas pada panjang gelombang tertentu. Lalu saat membandingkan kutub utara dan selatan planet dalam foto ini, terlihat adanya perbedaan penampakannya yang khas dengan perubahan musim yang diketahui di Saturnus. Misalnya, Saturnus saat ini sedang mengalami musim panas di utara, dengan belahan planet selatan muncul dari kegelapan di akhir musim dingin. Namun, kutub utara terlihat sangat gelap dan mungkin karena proses musiman yang tidak diketahui yang mempengaruhi aerosol kutub secara khusus. Selain itu, sedikit pencerahan di tepi piringan cincin Saturnus mungkin disebabkan oleh fluoresensi metana di ketinggian yang tinggi dan emisi dari ion trihidrogen di ionosfer Saturnus. Nah, dalam perancangannya, teleskop James Webb memang dirancang untuk dapat mengintip ke dalam luar angkasa yang dalam dan memungkinkan para astronom untuk dapat melihat beberapa bintang dan galaksi pertama di alam semesta ini. Tapi, berdasarkan beberapa foto James Webb terhadap objek di tata surya seperti sebelumnya yang ditunjukkan saat mengamati Jupiter, Uranus, dan Neptunus, seharusnya teleskop James Webb juga dapat melihat objek lebih dalam yang berada di wilayah tata surya sendiri. Jadi kita tunggu saja ya ke depannya mengenai hasil pengamatan James Webb terhadap wilayah tata surya sendiri. Berapakah usia alam semesta kita? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi masalahnya untuk dapat menetapkan jawabannya tidaklah mudah. Bahkan sampai hari ini,
jawaban untuk masalah tersebut tetap terbuka untuk didiskusikan karena penelitian baru setiap saat dapat mengubah konsep kosmik sebelumnya untuk usia miliaran galaksi yang menyusun alam semesta kita. Dan itulah yang terjadi baru-baru ini ketika sebuah penelitian baru yang dirilis dan menantang anggapan lama kalau alam semesta kita berusia hampir 13,8 miliar tahun. Lantas, berapakah usia alam semesta yang sebenarnya? Sebelum kita terlalu jauh, mari kita simak dulu penjelasan lengkap dalam update kali ini. Jadi, penelitian baru yang menentang model kosmologi saat ini disebut Impossible Early Galaxy Problem atau masalah awal galaksi yang mustahil. Penelitian ini sudah diterbitkan dalam jurnal Monthly Notice of the Royal Astronomical Society yang menunjukkan model baru dalam memperpanjang waktu pembentukan galaksi beberapa miliar tahun yang membuat usia alam semesta berumur sekitar 26,7 miliar tahun dan bukan 13,8 miliar tahun seperti perkiraan sebelumnya. Sudah selama bertahun-tahun, para astronom dan fisikawan telah menghitung umur alam semesta kita dengan mengukur waktu yang telah berlalu sejak Big Bang dan mempelajari bintang tertua berdasarkan pergeseran merah cahayanya yang berasal dari galaksi jauh. Dan pada tahun 2021, berkat teknik baru dan kemajuan teknologi, usia alam semesta kita ini diperkirakan mencapai 13,8 miliar tahun. Tapi namanya perkiraan, itu bukanlah suatu hal yang pasti dan tentu saja dapat berubah seiring berkembangnya pengetahuan tentang alam semesta. Selain itu, banyak juga penemuan baru yang membuat bingung para ilmuwan tentang perkiraan usia alam semesta sebelumnya. Seperti keberadaan bintang Methuselah yang tampak lebih tua dari perkiraan usia alam semesta dan penemuan dari teleskop James Webb tentang galaksi awal yang sedang dalam keadaan berevolusi. Penemuan galaksi yang ada sekitar 300 juta tahun setelah Big Bang tampaknya memiliki usia dan masa yang biasanya diasosiasikan dengan miliaran tahun evolusi kosmik, dan tentu itu bisa bertentangan dengan perkiraan usia alam semesta yang sebelumnya berusia sekitar 13,8 miliar tahun. Jadi, menghitung waktu yang telah berlalu sejak Big Bang bukanlah satu-satunya metode yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memperkirakan usia dari alam semesta. Para ilmuwan juga menggunakan teori pergeseran merah dari cahaya galaksi jauh yang juga telah lama membantu menginformasikan perkiraan para ilmuwan tentang usia alam semesta. Secara sederhananya, pergeseran merah yang diamati oleh para ilmuwan menunjukkan jarak dari bintang dan galaksi. Dengan memperkirakan kecepatan cahaya bintang dan galaksi yang bergerak menjauh, para ilmuwan dapat menghitung seberapa cepat ruang berkembang menjadi alam semesta yang berkembang tanpa batas saat ini. Nah, selain itu, ada juga sebuah teori yang disebut sebagai teori cahaya lelah yang menawarkan penjelasan alternatif berupa pergeseran merah yang kita lihat bukan karena galaksi menjauh, tetapi malah sebaliknya karena cahaya telah kehilangan energinya dan bersinar setelah menempuh jarak yang jauh. Dengan adanya hal tersebut, seorang ilmuwan dari Universitas Ottawa bernama Rajendra Gupta mengusulkan bahwa jika membiarkan teori cahaya lelah tadi berdampingan dengan gagasan tentang alam semesta yang berkembang, maka nantinya dapat menafsirkan kembali pergeseran merah sebagai hybrid dari kedua fenomena ini, dan dengan demikian sampai pada perkiraan usia alam semesta yang lebih akurat lagi. Selain itu, dalam penelitian lanjutannya, Rajendra Gupta memperkenalkan ide fisika fundamental lainnya sebagai penjelasan untuk tingkat pengembangan dan massa lebih tinggi yang diamati dari galaksi awal yang sebelumnya membingungkan. Kurang lebih itulah penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan alam semesta ini bisa berusia jauh lebih tua dari perkiraan sebelumnya. Namun, dari semua yang saya sampaikan tadi,
Sayangnya saya sendiri masih belum dapat mencari sumber lainnya untuk mendukung penelitian mengenai usia alam semesta yang dikatakan sekitar 26,7 miliar tahun ini. Tapi, jika ditanya apakah mungkin usia alam semesta yang diperkirakan saat ini dapat berubah, jawabannya mungkin saja, usia alam semesta bisa lebih tua dari perkiraan yang sudah berkembang sejauh ini. Saat ini perkiraan usia alam semesta yang berkembang adalah sekitar 13,8 miliar tahun dan didasarkan pada data observasional dan berbagai model kosmologi yang tersedia. Namun, perkiraan tersebut masih bisa diperbarui dan disesuaikan seiring berkembangnya pengetahuan serta teknologi. Perkiraan usia alam semesta bergantung pada parameter kosmologi seperti tingkat ekspansi alam semesta, komposisi materi, dan energi dalam alam semesta, serta kepadatan materi gelap dan energi gelap. Jika parameter ini mengalami perubahan atau ditemukan informasi baru yang signifikan, perkiraan usia alam semesta tentu dapat berubah seperti adanya penelitian baru tadi. Selain itu, terdapat juga beberapa fenomena kosmologi yang masih sepenuhnya belum dapat dipahami, seperti sifat, energi gelap, dan juga materi gelap. Jika penelitian dan penemuan baru membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena tersebut, maka estimasi usia dari alam semesta ini juga dapat berubah. Jadi, sementara usia alam semesta saat ini diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun, kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian perkiraan tersebut masih sangat terbuka seiring berkembangnya pengetahuan dan pemahaman kita tentang alam semesta. Ketika teleskop luar angkasa James Webb memulai operasi sainsnya pada tahun 2022 kemarin, pengamatan mendalamnya terhadap alam semesta dengan cepat mulai menghasilkan pengamatan dari galaksi dengan pergeseran merah yang tinggi atau dengan jarak yang sangat-sangat jauh. Dengan begitu, tampilan galaksi dengan pergeseran merah tersebut adalah galaksi yang tampaknya sudah ada lebih awal di alam semesta dibandingkan dengan yang pernah dilihat oleh para astronom sebelumnya. Dan faktanya memang begitu. Menurut penelitiannya, galaksi tersebut sudah ada ketika alam semesta ini berusia kurang dari 400 juta tahun, atau dengan kata lain, galaksi yang terbentuk setelah peristiwa Big Bang pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Tapi dari semua itu, anehnya galaksi yang ditemukan itu memiliki luminositas cahaya yang sangat terang. Menurut para astronom, galaksi terang yang ditemukan oleh teleskop luar angkasa James Webb pada masa awal alam semesta tadi mungkin merupakan produk dari ledakan pembentukan bintang masif yang membuat beberapa galaksi itu lebih terang dari yang diharapkan pada era keberadaannya. Jadi untuk sementara, itulah kesimpulan yang diambil oleh para astronom dengan menggunakan simulasi komputer untuk memodelkan bagaimana beberapa galaksi itu terbentuk dan mulai menghasilkan sebuah bintang. Selain itu, penemuan beberapa galaksi pada masa awal alam semesta ini merupakan kejutan besar karena ternyata galaksi-galaksi tersebut jauh lebih terang dari yang diperkirakan. Karena biasanya, sebuah galaksi bisa terlihat sangat terang karena ukurannya yang besar. Namun anehnya, karena beberapa galaksi ini terbentuk pada masa-masa awal alam semesta, bagaimana bisa galaksi raksasa yang ditemukan ini bisa berkumpul dan berevolusi begitu cepat? Menurut data penelitian dari para ilmuwan, menggunakan simulasi mengenai bagaimana galaksi pertama itu terbentuk, mereka menemukan bahwa alih-alih galaksi itu bisa berukuran besar, beberapa galaksi yang diamati oleh teleskop James Webb tadi justru dapat bercahaya sangat terang karena mereka terlihat pada saat mereka sedang mengalami hiruk-pikuk pembentukan bintang. Simulasi itu tidak hanya berhasil memodelkan luminositas galaksi saja, namun juga kelimpahannya yang keduanya sama persis dengan apa yang diamati oleh teleskop James Webb. Dengan begitu, penemuan ini tidaklah aneh lagi, sebab sebuah galaksi tidak perlu memiliki ukuran yang sangat besar, terutama jika di sana sedang terjadi pembentukan bintang yang masif. Selain itu,
Menurut para astronom juga, fenomena serupa juga terjadi di galaksi lainnya yang sedang mengalami interaksi atau tabrakan antar galaksi. Penggabungan dari tabrakan tersebut dapat mengakibatkan gas molekuler diaduk hingga mencapai titik di mana gravitasi mengambil alih dan memaksa gas tersebut terpecah-pecah dan runtuh, sehingga terbentuklah sekumpulan bintang sekaligus. Nah, di masa-masa awal alam semesta, di mana lingkungannya masih cukup bergejolak, galaksi-galaksi pertama mungkin tidak mengumpulkan semua materi pembentuk bintang pada tingkat yang sama. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar ini, menunjukkan contoh penemuan galaksi yang sangat-sangat jauh. Keterangan angka Z itu mengacu pada pergeseran merahnya. Jadi semakin tinggi pergeseran merahnya, maka semakin jauh kita melihat ke masa lalu. Dalam foto ini, masing-masing galaksi jauh yang terlihat berumur 13,4 dan 13,5 miliar tahun yang lalu. Itu artinya galaksi tersebut hanya terbentuk beberapa saat setelah terjadinya Big Bang atau ekspansi besar-besaran pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Dengan penemuan ini, beberapa astronom berpendapat jika penemuan dari James Webb semacam ini adalah tahap awal sebelum evolusi besar-besaran terhadap kosmologi mengenai sejarah alam semesta sendiri. Menurut penelitian baru, yang detailnya sudah saya bahas pada video sebelumnya, ada model penelitian baru dalam memperpanjang waktu pembentukan galaksi beberapa miliar tahun yang membuat alam semesta berumur sekitar 26,7 miliar tahun, bukan 13,8 miliar tahun seperti perkiraan sebelumnya. Teori pergeseran merah yang selama ini dipakai oleh para astronom dalam mengetahui usia alam semesta memerlukan landasan teori lainnya untuk dapat memperkirakan usia alam semesta yang lebih akurat lagi. Saat ini, perkiraan usia alam semesta yang berkembang adalah sekitar 13,8 miliar tahun dan didasarkan pada data observasional dan berbagai model kosmologi yang tersedia. Namun perkiraan tersebut tentu masih dapat diperbaharui dan disesuaikan seiring berkembangnya pengetahuan manusia serta teknologi yang terus berkembang. Perkiraan usia alam semesta bergantung pada parameter kosmologi seperti tingkat ekspansi alam semesta, komposisi materi, dan energi dalam alam semesta, serta kepadatan materi serta energi gelap. Jadi, jika parameter ini mengalami perubahan atau ditemukan informasi baru yang signifikan, perkiraan usia alam semesta tentu dapat berubah seperti adanya penelitian baru tadi. Selain itu, terdapat juga beberapa fenomena kosmologi yang masih belum sepenuhnya dapat dipahami, seperti sifat energi dan materi gelap. Jika ada penelitian dan penemuan baru yang membawa pemahaman lebih mendalam tentang fenomena itu, maka estimasi usia dari alam semesta juga dapat berubah. Jadi, sementara usia alam semesta saat ini diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun, kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian perkiraan tersebut masih sangat terbuka seiring berkembangnya pengetahuan dan pemahaman manusia tentang alam semesta ini. Baru-baru ini, melalui sebuah penelitian baru yang telah diterbitkan dalam Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, teleskop luar angkasa James Webb telah berhasil membantu para astronom dalam menentukan jarak ke hampir 200 galaksi dan gugus galaksi yang terbentuk pada masa-masa awal alam semesta. Seperti halnya pada salah satu foto pertama yang dirilis secara publik dari teleskop luar angkasa James Webb pada tanggal 11 Juli tahun 2022 yang lalu, menangkap setidaknya 7.000 galaksi dalam tampilan lapangan yang dalam dan berkilauan. Dari foto itulah yang menjadi tempat berburu bagi para astronom yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana galaksi berubah seiring waktu. Nah, kemudian, dalam sebuah studi baru, para astronom berhasil mengukur jarak galaksi dalam foto tersebut yang menunjukkan galaksi yang berjarak 10 miliar tahun cahaya dari bumi. Atau itu artinya, semua galaksi yang ditemukan itu terbentuk sekitar 3,8 miliar tahun setelah Big Bang.
Dalam studi baru tersebut, para astronom juga mengungkapkan kalau ada banyak galaksi baru yang terdapat di gugus galaksi bernama SMACS 0723. Para astronom terus mengumpulkan data ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana struktur berubah di bawah pengaruh materi gelap. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau materi gelap membentuk sekitar 80% massa alam semesta dan mempengaruhi berbagai aspek seperti laju ekspansi dari alam semesta ini. Selain itu tadi, ada juga penemuan lainnya yang juga terungkap dalam penelitian baru ini. Tim astronom dalam penelitian kali ini juga menemukan 3 objek dengan kepadatan lebih besar dari biasanya atau kepadatan berlebih dibandingkan dengan yang diperkirakan di satu galaksi. Penemuan ini menunjukkan bahwa gugus galaksi bernama SMACS 0723 mungkin menampung 3 gugus galaksi baru yang ditemukan sekitar 8 hingga 10 miliar tahun cahaya dari bumi. Namun, meskipun penemuan banyak galaksi itu sudah mewakili target ideal dalam penelitian di masa depan untuk memahami bagaimana galaksi serta gugus yang dihuninya berevolusi, tapi para astronom masih memiliki pertanyaan tentang apa yang terjadi selanjutnya, seperti bagaimana cahaya muncul, bagaimana bintang-bintang pertama terbentuk, dan kapan galaksi-galaksi pertama berkumpul. Jadi, tentu masih memerlukan waktu lagi untuk dapat mengetahuinya, dan para astronom tetap berharap dengan kemampuan teleskop James Webb untuk dapat membantu menjawab semua pertanyaan tentang penemuan tadi. Teleskop luar angkasa James Webb memang dibekali berbagai instrumen pengamatan yang canggih. Instrumen itu termasuk NIRIS atau Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph yang dioptimalkan untuk mengumpulkan spektrum atau tanda cahaya dari bintang dan galaksi yang sangat-sangat jauh. Dari spektrum yang ditangkap oleh teleskop James Webb dapat mengungkapkan informasi seperti jarak suatu benda melalui pergeseran merah atau sebuah metode yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek di alam semesta ini. Nah, sekarang mari kita menuju ke update teleskop James Webb yang kedua. Dalam update yang kedua ini, teleskop Super James Webb bahkan telah berhasil menemukan 2 galaksi terjauh yang pernah ditemukan. Penemuan galaksi terjauh ini berhasil dilakukan berkat adanya bantuan dari metode pelensaan gravitasi dari gugus galaksi masif yang dikenal dengan nama Abell 2744 atau juga dikenal dengan nama gugus Pandora. Namun sebelum kita lanjut, mari kalian saya ajak terlebih dahulu untuk mengenal terlebih dahulu tentang metode pelensaan gravitasi ini. Bagaimana gravitasi bisa menjadi seperti kaca pembesar alami? Untuk mengetahui seperti apa alam semesta pada mulanya, kita perlu mempelajari galaksi terjauh yang cahayanya telah mencapai kita selama miliaran tahun. Namun semakin jauh suatu galaksi, semakin redup tampilannya. Hal ini membuat galaksi-galaksi jauh menjadi sangat sulit untuk dilihat bahkan dengan teleskop paling canggih sekalipun, karena mereka hanya dapat mengumpulkan begitu banyak cahaya saja. Untungnya, alam semesta ini dapat memberikan bantuan. Menurut Albert Einstein, gravitasi dari objek yang masif bisa begitu kuat sehingga dapat membengkokkan struktur ruang dan waktu. Cahaya yang biasanya merambat dalam garis lurus melalui ruang dapat menunjukkan kepada kita di mana distorsi itu terjadi. Sebuah objek yang sangat besar akan dapat membengkokkan ruang dan menekuk jalur cahaya. Dalam arti tertentu, ruang yang melengkung ini bertindak seperti kaca pembesar. Kaca pembesar akan mengumpulkan dan membelokkan cahaya, misalnya membuat bola lampu menjadi tampak lebih besar dan cerah. Nah, ruang yang melengkung dapat melakukan hal yang sama terhadap cahaya dari galaksi. Jadi, apa yang berfungsi seperti kaca pembesar terbesar di luar angkasa? Gugus galaksi adalah objek yang paling masif di alam semesta dengan gravitasi yang paling besar. Ketika cahaya dari galaksi yang jauh melewati sebuah gugus galaksi, itu akan diperkuat dan terdistorsi dengan gugus galaksi yang bertindak seperti kaca pembesar yang tidak sempurna. Cahaya yang akan pergi ke arah lain akan mengarah ke arah teleskop kita. Dengan begitu, akan memungkinkan kita melihat galaksi yang sangat jauh dengan lebih detail.
Metode inilah yang disebut sebagai pelensaan gravitasi. Jadi tanpa dorongan alami dari gravitasi ini, mustahil bagi teleskop kita untuk melihat cukup jauh dalam ruang dan waktu dalam mempelajari galaksi di alam semesta awal. Teleskop luar angkasa Hubble telah menggunakan metode pelensaan gravitasi untuk melihat banyak galaksi jauh. Dan teleskop luar angkasa James Webb yang lebih besar akan dapat menemukan galaksi yang lebih redup dan lebih jauh lagi dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Setelah kalian semua sudah memahami tentang metode pelensaan gravitasi tadi, mari kita lanjut pembahasannya. Jadi dengan menggunakan gravitasi yang sangat besar dari gugus galaksi Pandora, itu sudah cukup untuk membengkokkan struktur ruang dan waktu dalam memperbesar cahaya galaksi yang lebih jauh. Dengan teleskop luar angkasa James Webb, plus metode pelensaan gravitasi tadi, dalam penelitian baru ini, para astronom menemukan dua galaksi dengan pergeseran merah tertinggi yang pernah ada. Dua galaksi dengan pergeseran merah tertinggi ini diberi nama Uncover Z12 dan Uncover Z13. Masing-masing galaksi tersebut muncul pada 330 juta tahun setelah Big Bang untuk Uncover Z13 dan 350 juta tahun setelah Big Bang untuk Uncover Z12. Jadi, dengan adanya penemuan ini, tentu itu sama saja seperti kita sedang melihat ke masa lalu di mana munculnya galaksi ketika 300 juta tahun setelah Big Bang. Namun, ini masih hanya awal saja. Meskipun sudah bisa mendeteksi galaksi yang muncul pada masa-masa yang sangat awal dari alam semesta ini, teleskop James Webb masih memiliki kemampuan pencitraan yang lebih jauh lagi. Teleskop luar angkasa James Webb masih memiliki kemampuan untuk melihat berbagai galaksi dengan pergeseran merah yang lebih tinggi daripada tadi. Dan itu berarti, kemungkinan kedepannya teleskop James Webb akan dapat menemukan galaksi yang terbentuk lebih awal setelah Big Bang. Nah, pada intinya, dengan adanya penelitian baru ini, selanjutnya para astronom akan terus melakukan pencarian menggunakan banyak kelompok pelensaan gravitasi dengan tujuan untuk membuka jendela baru ke alam semesta dalam mencari beberapa galaksi pertama yang terbentuk di alam semesta yang sangat luas ini. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan update mengenai teleskop James Webb yang berhasil mengabadikan fenomena supernova dan juga detail cincin planet Uranus yang sangat indah. Bisa dibilang, ini akan menjadi update terakhir dari teleskop James Webb yang bisa saya sampaikan di tahun 2023 ini. Dan seperti biasanya, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Ledakan sebuah bintang merupakan sebuah peristiwa yang dramatis yang seringkali terjadi di alam semesta ini. Namun, selain fenomena ledakannya, sisa-sisa yang ditinggalkan dari ledakan supernova itu bahkan bisa menjadi lebih dramatis lagi. Jadi, melalui foto terbaru yang dihasilkan oleh pengamatan teleskop luar angkasa James Webb, memberikan satu contoh sisa-sisa dari ledakan bintang yang menakjubkan. Update foto ini menunjukkan sisa dari supernova Cassiopeia A yang diciptakan oleh ledakan bintang sekitar 340 tahun yang lalu dari sudut pandang bumi. Cassiopeia A adalah sisa termuda yang diketahui dari bintang masif yang meledak di galaksi kita, sehingga menjadikannya kesempatan berharga untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana supernova tersebut terjadi. Para tim misi teleskop James Webb menyebutkan jika hasil foto yang dihasilkan ini memiliki detail luar biasa dan sebelumnya mustahil untuk didapatkan menggunakan teknologi pengamatan yang tersedia. Cassiopeia A ini sebelumnya juga telah dipelajari secara luas oleh sejumlah observatorium berbasis darat dan luar angkasa, termasuk Observatorium Sinar X Chandra milik NASA.
Jadi selain detail pengamatan yang dihasilkan oleh teleskop luar angkasa James Webb, pengamatan dari berbagai panjang gelombang yang sudah dilakukan dapat digabungkan untuk memberikan para ilmuwan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sisa-sisa dari supernova tersebut. Dan seperti biasanya, sebelum kita lanjut untuk membahasnya, mari kalian akan saya ajak untuk melihat detail serta penjelasan dari foto luar biasa ini. Cassiopeia A atau disebut juga dengan Cas E adalah sebuah sisa supernova yang terletak sekitar 11.000 tahun cahaya di konstelasi Cassiopeia. Pemandangan luar biasa ini berukuran sekitar 13 tahun cahaya atau sekitar 76 triliun mil dan diperkirakan juga meledak sekitar 340 tahun yang lalu jika dilihat dari bumi saat ini. Dalam pemandangan Cassiopeia A, kita disuguhkan sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, di mana sebuah bintang yang hancur secara eksplosif menciptakan gelombang kejut yang bertabrakan dengan gas yang dikeluarkan bintang sebelum ledakannya. Cahaya putih berasap yang terlihat ini adalah akibat dari peristiwa tersebut, mewakili radiasi yang dihasilkan saat gelombang kejut maju bertemu dan berinteraksi dengan media di sekitarnya. Meskipun Cassiopeia A telah diamati oleh banyak teleskop, tapi sensitivitas teleskop James Webb yang tinggi mengungkapkan detail yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di dalam foto ini, kita juga akan menemukan pecahan yang sangat kecil dari puing-puing bintang yang terdiri dari semacam belerang, oksigen, argon, dan neon yang ditampilkan di sini dalam warna oranye terang serta merah muda terang. Kemudian, ada juga tampilan berbagai lubang gelap dalam foto ini yang disebabkan oleh beberapa fragmen kecil dan bertindak seperti pecahan peluru menembus gas luar angkasa sehingga meninggalkan jejak lubang peluru kosmik di belakangnya. Selain itu, dalam foto ini juga terlihat mengenai apa yang oleh para astronom disebut sebagai gema cahaya. Dalam gema cahaya ini, kita dapat melihat dari mana cahaya asli supernova tersebut telah diserap dan diproses kembali sebagai cahaya inframerah yang mengelilingi material antarbintang. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi cahaya asli untuk dapat membentuk jalur memutar ini. Jadi, dengan mengamati pola perjalanan cahaya ini, para astronom dapat mempelajari lebih lanjut tentang objek tersebut. Yang pertama kali memancarkan cahaya, komposisi wilayah, dan jarak antar benda langit di sana. Nah, akhirnya kita akan melihat gema cahaya tertentu dari area yang dipenuhi oleh pola debu yang rumit. Wilayah ini dijuluki sebagai Baby Cas A karena kedekatan dan koneksinya di bagian supernova besar. Wilayah Baby Cas A ini kelihatannya berada di dekat supernova. Namun sebenarnya, wilayah itu berada sekitar 170 tahun cahaya di belakang sisa supernova Cassiopeia A. Pada intinya, inilah detail yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terpotret dalam foto baru Cassiopeia A dan telah memungkinkan para astronom untuk membedakan hal-hal yang rumit dan berskala kecil dari struktur dalam sisa-sisa supernova. Semua detail luar biasa ini tentu hanya mungkin dilakukan dengan instrumen teleskop James Webb yang meningkatkan pemahaman manusia tentang proses seputar supernova. Jadi, dengan mempelajari objek seperti Cassiopeia A ini, para astronom dapat mengungkapkan kompleksitas ledakan bintang, melacak distribusi elemen, dan mendapatkan wawasan berharga tentang bagaimana bintang-bintang baru dan sistem planet terbentuk. Nah, kemudian ke update yang kedua. Selain memotret pemandangan supernova dari jarak yang sangat jauh tadi, baru-baru ini, teleskop luar angkasa James Webb mengarahkan pandangannya pada Uranus yang tidak biasa dan penuh dengan teka-teki. Dalam update kali ini, teleskop James Webb menangkap pemandangan sistem planet Uranus dengan cincinnya, bulan, badai, dan fitur atmosfer lainnya. Foto ini juga merupakan perluasan dari versi 2 warna yang dirilis awal tahun yang lalu dan menambahkan cakupan panjang gelombang tambahan untuk tampilannya lebih detail lagi. Dengan sensitivitasnya luar biasa,
teleskop James Webb menangkap cincin dalam dan luar Uranus yang redup, termasuk cincin Zeta, yang sulit dipahami karena sangat redup dan menyebar paling dekat dengan planet tersebut. Selain itu, dalam foto kali ini, teleskop James Webb juga berhasil memotret 9 dari 27 satelit alami milik Uranus. Beberapa satelit alami itu adalah Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Bianca, Portia, Juliet, dan juga Perdita. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.